Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Alam. Banyak orang yang ingin menuju kepada Tuhan tapi belum tahu caranya bagaimana, karena secara umum masih mengedepankan bahwa sudah mengenal Tuhan karena merasa agamanya dari turunan orang tuanya. Padahal secara logika, jika orang tuanya saja belum mengenal Tuhan, berarti kita pun sebagai turunannya juga sama, belum mengenal Tuhan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang melakukan ibadah-ibadah itu yang aslinya belum mengenal Tuhan tapi sudah merasa mengenal Tuhan. Padahal di dalam kalimat syahadat, dua kalimat syahadat itu ada bunyi di dalam isinya itu persaksian, harus ada yang disaksikan. Tapi rata-rata orang hanya sekedar mengucapkan saja. Jadi praktek syahadat saja rata-rata orang belum tahu bagaimana di dalam persaksiannya, bagaimana caranya menyaksikan Allah dan Rasulnya. Itulah yang akhirnya menjadi kacau dalam ibadah, akhirnya semaunya sendiri. Padahal Tuhan itu membuat sistem agar Tuhan itu dikenal oleh para hamba-hambanya ataupun makhluknya. Itu Tuhan menurunkan wasilah. Jadi dengan utusan itulah ataupun wasilah itu agar manusia bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi jikalau Tuhan saja menggunakan wasilah untuk dikenal, maka kita sebagai manusia untuk mengenal Tuhan ya harus melalui wasilah itu. Jadi jika di dalam kita beribadah tidak menggunakan wasilah, itu akhirnya yang kita tuju bukan Tuhan tapi angan-angan kita sendiri, seolah-olah kita itu sudah mengenal Tuhan. Logika saja syahadat itu yang bunyinya bersaksi tapi kita hanya mengucapkan, bahkan kita pun tidak berniat untuk menyaksikan siapa sebenarnya Tuhan dan Rasul itu, karena agama kita itu masih agama angan-angan, merasa beragama karena turunan. Jadi kalau kita sebagai pelaku harusnya itu kita memulainya dari awal dulu. Jadi sebelum melakukan ibadah-ibadah kita penuhi dulu rukun syaratnya. Syahadat harus ada yang disaksikan, dan ketika dalam bentuk persaksian pun sebenarnya itu tidak ada ucapan sama sekali, memang kita menyaksikan sendiri gitu, yang mana Allah, yang mana Rasul. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan, itu bukan. Jadi kalau rukun syaratnya saja kita sudah batal ataupun belum memenuhi rukun syaratnya, secara otomatis ibadah kita pun ya tidak ada gunanya ataupun sia-sia. Tapi masih banyak orang yang merasa sudah beragama karena turunan dari orang tuanya itu tadi. Padahal secara logika, jika orang tuanya saja belum mengenal Tuhan, secara otomatis kita yang diturunkan pun ya sama, belum mengenal Tuhan. Tapi yang aneh, kenapa ketika kita belum mengenal Tuhan kita langsung melakukan ibadah? Itulah akhirnya ibadah kita menjadi sia-sia. Makanya di dalam Al-Quran orang-orang yang sholat itu saja diancam neraka wail. Nah, siapa yang diancam neraka wail itu? Yaitu ketika orang melakukan ibadah-ibadah sholat karena tidak tersambungnya dengan Tuhan, akhirnya terancam neraka wail. Karena apa? Belum memenuhi rukun syaratnya tapi melakukan ritual ibadahnya. Nah, giliran dikasih tahu bahwa untuk berhubungan dengan Tuhan itu harus melalui wasilah, itu tidak mau, malah menggunakan tata caranya sendiri. Disangkanya bisa menghubungi Tuhan secara langsung tanpa melalui wasilah. Padahal wasilah ataupun utusan itu kalau dalam bahasa umum itu sebagai penunjuk jalan lah, istilahnya begitu. Nah, di dunia saja jikalau kita mencari
alamat ataupun menuju ke seseorang di suatu tempat, jika kita tidak tahu alamatnya ataupun tidak ada penunjuk jalannya, kita pasti akan tersasar. Itu masih di dunia yang secara hukum alam panca indera itu masih terbaca oleh kita. Nah, bagaimana Tuhan yang ada di maha akhirat? Yang kita akhirat saja secara umum orang belum tahu akhirat itu bagaimana, yang mana. Nah, tiba-tiba ingin mencari Tuhan ataupun menuju kepada Tuhan, ya pasti dijamin nyasar, disambar setan di situ. Karena apa? Setan itu sifatnya menjauhkan manusia dari Tuhan. Jadi ujung-ujungnya apa? Akhirnya disambar setan, disangkanya sudah mengenal Tuhan. Padahal disambar setan itu tadi, rasa-merasanya sudah mengenal Tuhan, padahal belum sama sekali. Itulah akhirnya nanti yang akan menjadi ibadah yang dilakukannya akhirnya sia-sia jikalau tidak melalui tali wasilah yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi perbaiki dulu sebelum melakukan ritual ibadah, kenali dulu siapa wasilah gitu. Kenapa? Karena tanpa melalui wasilah manusia itu mustahil bisa terhubung dengan Tuhan, karena hakikat wasilah itu ya cahaya Tuhan sendiri. Nah, cahaya Tuhan itu juga ada pembawanya. Ya, kita cari dulu pembawa wasilah itu tadi. Jadi seperti Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad berpesan bahwa ada ulama yang diturunkan sebagai pewarisnya, makanya disebut al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya Nabi. Tapi ini bukan sembarang ulama, bukan hanya orang yang pandai baca kitab, itu bukan, tapi yang isi di dalam dada Nabi Muhammad itu diturunkan kepada beliau. Nah, carilah orang itu. Nah, jika sulit sekali mencari orang itu, carilah orang yang sudah mengenal orang itu. Karena hakikat orang itu tuh sulit sekali untuk dicari. Jadi tidak semudah mencari alamat. Karena apa? Orang itu bagai mutiara yang terpendam di dasar laut. Jadi sulit untuk dikenali, diciri, itu sulit sekali. Karena apa? Bersembunyi di dalam terang. Jadi jikalau kita umpamanya lewat terus kita ketemu orang itu, kita pun tidak akan tahu jika tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk mengenal orang itu. Makanya jikalau sulit ataupun susah mencari pembawa wasilah, carilah orang yang sudah mengenal pembawa wasilah itu tadi. Agar apa? Agar kita bisa menuju kepada Tuhan, dikenalkanlah nanti begitu. Tapi turunkan dulu egonya, karena pasti akan dibantai ego-ego itu. Karena rata-rata orang itu untuk berguru itu sulit, pengennya menjadi guru, tapi jika menjadi murid itu sangat sulit sekali, karena hantaman egonya merasa sudah pintar, merasa sudah mumpuni, ahli kitab, pandai baca Quran. Padahal Tuhan saja belum kenal. Coba, apakah benar sudah mengenal Tuhan? Kok sudah melakukan ritual ibadahnya? Lantas siapa yang diabdi jikalau Tuhannya saja belum dikenal? Baik, sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk saudaraku dimanapun berada. Salam rahayu, salam damai, Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.